Guru. Lanjutkan saja. Kau? Kalian para bajingan. Teman-teman, pesta klub dimulai. Murid pindahan kau Karina. Mulai hari ini, aku adalah bos kalian. Itu dia. Kamu mau jadi bos? Besar. Memang besar. Tua? Menurutku kamu masih hijau. Benar kan? Benar. Murid baru. Tipe favoritku. Ikut aku. Aku jadikan kamu bos. Bagaimana? Kamu Jiang Sue. Kalau tahu lepaskan. Masih ada yang tidak terima? Kenapa pada diam saja? Serang. Serang. Semuanya serang. 9 pedang menentukan. Selesai. Masih ada lagi? Inilah klub T nakal yang terkenal karena suka mengerjai guru. Kurasa cuma begitu saja. Namaku Mu Mingyan. Aku wali kelas baru kalian. Dan juga bos kalian. Hari-hari ke depan, lebih baik kalian berkelakuan baik lulus dengan ijazah. Aku tidak akan terlalu menyusahkan kalian. Terutama kamu. Terutama. Kamu. Kalian punya waktu 1 menit untuk mengembalikan kelas seperti semula. Aku. Jangan kira kau dikirim oleh si tua itu lalu aku takut padamu. Aku berani padamu. Ku beritahu tidak ada yang bisa mengaturku. Mu Mingyan. Teman Jiang. Panggil aku guru. Ada apa? Kok ceroboh sekali? Ayo pergi. Mu Mingyan, kalau takut minggir kau.
Tuan Jiang. Aku tidak akan melawanmu lagi. Kumohon lepaskan aku. Jiang Sui. Ayo, Teman ini kamu mau apa lagi? tidak apa-apa. Teman. Apakah kamu punya sesuatu tertinggal di sini padaku? Apa? Pergi. Bodoh. Bodoh. Semua trik ini sudah pernah aku gunakan. Menggunakan trik sisaanku untuk melawanku. Aku menasihatimu. Lebih baik jujur dan rajin sekolah. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Sebelum kelas berakhir, kembalikan kelas seperti semula. Siapa yang punya pendapat? Tidak ada, tidak ada. Sedang membereskan. Mu Mingyan, aku belum selesai denganmu. Jiang Shao, kita harus bagaimana? Apakah kita benar-benar harus mendengarkannya? Betul. Tunggu saja. Aku punya banyak cara. Aku akan menghancurkanmu. Siapa sih berani-beraninya mengganggu tidur Tuan Muda? Kamu tidurnya nyenyak sekali ya. Sepertinya semua pelajaran sudah kamu kuasai. Kalau begitu, kamu maju ke depan. Coba selesaikan soal ini. Belum pernah ada guru yang berani mengganggu tidurku. Mu Mingyan, ini salah kamu sendiri. Minggir. Mu Mingyan, kamu... Hari ini adalah ujian penjajakan yang diatur sekolah. Aku percaya setiap dari kalian pasti punya pendapat tentangku. Jadi, aku kasih kalian satu kesempatan. Jika dalam ujian kali ini kalian bisa di bawah pengawasanku berhasil menyontek, maka mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur dalam kegiatan kalian. Bagaimana? Siswa Jiang. Apa yang kamu katakan? Itu benar? Ujian dimulai. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ke-15. Kamu. Sekarang tinggal kamu sendiri ya, teman Jiang. Bodoh-bodoh. Tentu saja harus lihat aku, Tuan Muda ini.
Waktunya habis. Mu Mingyan, kamu bahkan sudah membalik-balik meja ini seluruhnya. Kamu tetap tidak akan menemukan kalau aku curang. Pisang. B. Apel, pilih A. Mobil, pilih C. Kalian kalah. Bang, Gimana kalau kali ini kita mengaku kalah aja? Kita juga nggak bisa ngalahin dia. iya nih, nggak bisa nakalin, nggak bisa ngalahin juga. Nyontek aja ketahuan sama dia. Sekarang kita masih bisa ngapain lagi? Si tua itu dari dulu nggak pernah peduli sama aku. Sekarang abangku baru masuk rumah sakit, langsung mau merayu aku. Sekarang dia mau ngatur aku? Udah telat. Xiaoqi hebat sekali. Nanti bisnis keluarga Wibowo tunggu kamu yang nerusin. Baik. Xiao Sui pulang. Budi antar tuan muda makan. Ayah, aku kali ini matematika. Dapat nilai sempurna. Tuan muda, ayo pergi. Enggak. Kalau aku sekarang nyerah, si tua pasti akan manfaatkan kesempatan ini buat suruh aku balik urus bisnis keluarga. Betul, kita harus cari cara usir dia pergi. Jiang Shao, aku ada ide. Arif Gunawan sore ini ngajak kita berantem. Dia kan jago berkelahi, kita ajak dia ke sana. Kalau dia menang, kita laporkan guru pembimbing malah berkelahi, biar sekolah yang pecat dia. Kalau dia kalah, kita bisa jadikan itu taruhan buat usir dia pergi juga. Gimana? Ide bagus. Bu Mingyan, aku nggak terima. Berani nggak sama aku taruhan lagi? Semua trik nakalmu ke guru udah aku ketahui semua. Cara nyontek yang kamu banggakan itu juga semuanya langsung aku tangkap. Kamu sama aku masih ada apa yang bisa dipertaruhkan? Preman luar sekolah Arif Gunawan sering ngerjain kita anggota klub T. Kalau kamu bisa ngalahin dia, aku akan nurut semua perintahmu. Tapi kalau kamu nggak bisa menang, maka kamu harus pergi dari sekolah dengan patuh. Gimana? Baik. Aku terima tantanganmu. Cewek ini cantik juga ya. Jiang Sui, kamu tahu kamu tidak bisa menang, jadi mau pakai strategi wanita cantik? Masih ketawa, aku datang untuk menangkapmu, Sari. Iya? Betul, dia yang menghadangku di hutan kecil dan berani macam-macam dengan aku. Apa maksudmu? Aku hanya mengajakmu untuk menghabiskan malam yang indah, kamu. Ternyata untuk membela anggota klub, minta keadilan. Sepertinya Jiang Xue tidak seperti kabar yang beredar begitu buruk dan tak terkendali. Arif Gunawan, kita sudah sepakat, jika aku menang hari ini, mulai sekarang, jangan ganggu lagi siswa perempuan di sekolah ini. Kalau ketemu harus minggir. Menangkan aku dulu baru bicara. Bro, serang mereka. Dengan kemampuanmu, berani melawan kami, aku akan membunuhmu hari ini. Anak-anak bertengkar masih bisa dimaklumi. Pakai pisau. Itu keterlaluan. Kamu cewek berani pukul aku. Aku memang mau pukul kamu. Mu Mingyan, bereskan dia untukku. Kamu. Bagus.
Bro, kepung mereka. Kepung mereka. Muminyan, katanya kamu jago bertarung. Ayo, lawan. Mau berantem, lawan sendiri. Bisa nari tango. Masih pacaran lagi? Serang? Angkat kaki. Ulurkan tangan. Kita menang, kita menang. Arif Gunawan, mulai sekarang kalau ketemu cewek sekolah kami, ingat buat minggir. Jiang Sui, aku menang. Ingat taruhan kita. Terus kalau kamu menang, kenapa? Kamu sebagai pembimbing sekolah malah ngajak berantem. Sekolah pasti akan memecatmu. Mau mengaturku seperti si tua itu? Mimpi! Pak Jiang, Pak Jiang, aku datang untuk membatalkan pertunangan. Nonamu, aku tahu kamu nggak suka si brengsek Jiang Shui itu. Nikah atau enggak, itu nggak penting. Asalkan kamu mau jadi guru Jiang Shui, bisa membuatnya berubah, lulus dari universitas dengan selamat, dan mewarisi harta keluarga Wibowo. Pertunangan ini bisa dibatalkan. Setuju. Cukup. Jiang Sui, kalau bukan karena Pak Jiang yang menunjukku untuk bertunangan denganmu, kamu pikir aku mau? Di sini main-main. Permainan bodoh ini? Kalau kamu laki-laki, terima konsekuensinya. Apa, kamu berani-beraninya mau diriku? Hati-hati. Mingyan. Teman-teman, mundur. Mumingyan, sadar. Kenapa pada diam saja? Cepat selamatkan dia. panggil ambulans, telepon, selamatkan dia. Mumingyan, kamu sadar. Jangan tidur. Nikah, ya nikah saja. Aku setuju. Kamu bilang apa? Mumingyan. Cepat sadar. Mumingyan. Kalau dilihat lebih teliti, kalau dia diam, lumayan cantik. Pahlawan pun sulit melewati rintangan wanita cantik. Sudahlah, asal bukan menyuruhku pulang mewarisi harta keluarga, mengorbankan sedikit penampilan menikahinya. Juga nggak masalah. Kepalamu terbuat dari besi apa? Sakitnya bukan main. Kamu mau apa? Taruhannya aku kalah. Aku mengaku kalah, aku bisa menikahimu. Tapi setelah menikah, tanpa izinku kamu tidak boleh menyentuhku seenaknya. Kamu Kamu mau apa?
Progresnya cepat sekali. Ini tidak baik. Kamu ngapain? Siapa bilang? Aku mau menikah denganmu. Siapa yang bilang? Aku mau nikah sama kamu? Mulut yang suhunya 37 derajat. Kok bisa ngomong kata-kata sedingin ini sih? Pengen banget ngekap. Waduh. Kakak, aku nggak lihat apa-apa loh. Iya, iya betul. Berdiri. Kalian barusan memanggilku apa? Kakak. Kepala asramamu. Aduh, sakitmu. Kepala asramamu. Kepala asramamu. Kepala asramamu. Kalian, bawa Jiang Shui kembali. Mulai sekarang, kembali ke sekolah dan ikut kelas dengan serius. Jiang Shui, kalah ya terima saja. Mulai saat ini, jangan cari masalah lagi. Lulus dengan lancar. Kalau tidak, kamu paham sendiri. Jadi, kamu nggak berniat nikah sama aku? Aku paham. Kamu disuruh si tua itu buat jagain aku biar aku lulus dengan lancar terus pulang buat nerusin keluarga Wibowo. Mimpi kali. Aku lebih baik disiksa sampai mati sama kamu daripada membiarkan dia mendapatkan keinginannya. Ibu. Minyan, Ibu, Ibu tidak bisa lagi melindungimu. ingat baik-baik. Sebagai putri dari keluarga kaya raya dan terpandang, kamu jangan sampai mengorbankan kebahagiaanmu sendiri hanya untuk pernikahan untuk kepentingan keluarga. Kamu harus hidup dengan baik. Ibu, bangunlah. Ibu. Bu, aku akan selalu mengingat perkataan ibu. Selain itu, aku sudah diam-diam membeli saham grup Muljadi. Ibu lihat saja. Aku pasti akan membuat pasangan brengsek ini yang mengkhianatimu membayar mahal. Mumingyan, turun sekarang. Kakak, kamu datang. Kamu belum menikah secara resmi. Siapa yang izinkan kamu pulang? Setiap hari berdandan seperti setan, berfoya-foya di luar. Wajah keluarga Muljadi. Sudah kau permalukan semua. Chen Jun, anak muda zaman sekarang ini punya pemikirannya sendiri. Tidak seperti kita dulu sebagai wanita. Harus santun dan elegan. Kamu ini harus menghormati keinginan anak. Santun dan elegan? Menjadi pelakor naik ke ranjang suami sahabat karib sendiri. Tidak tahu malu. Bagaimana caramu bicara dengan ibumu? Ibuku sudah lama meninggal. Dan lagi, kalau kamu merasa Mu Yuan itu penurut dan baik, silakan suruh dia menikah dengan Jiang Shui. Hari ini aku akan menaruh perkataanku di sini. Aku sama sekali tidak mungkin menjadi alat pernikahan untuk kepentingan keluarga Muljadi. Kalau bukan karena keluarga Wibowo menunjuk menyuruhmu menikahi Tuan Jiang, keberuntungan seperti ini masih bisa jatuh ke tanganmu? Demi keluarga Muljadi. Pernikahan ini kalau kamu tidak mau, aku akan mengikat dan menyeretmu ke sana. Kalau berani, coba saja. Kamu tunggu saja.
Aku tidak percaya tidak bisa mengaturmu. Chenjun. Keluarga Wibowo itu keluarga kelas atas. Pernikahan bagus seperti ini. Benarkah kau berikan pada bajingan itu? Tenang Yuan. Ibu sudah mengatur posisi guru musik Tuan Jiang untukmu. Asal kamu bisa mendapatkan Tuan Jiang, keuntungan pernikahan untuk kepentingan keluarga ini pasti akan jatuh ke kepalamu. Tiga kartu tajam bawah 3. Aku menang. Kikiku, Rini, jangan tinggalkan aku, oke? Pergi. Kiki. Rini. Ini jelas-jelas Nana. Kenapa? Kamu suka ya, Bu Instruktur? Ini semua adalah kemenanganku. Kalau kamu suka, aku kasih ke kamu. Sama-sama. Kiki, Rini. Kalau aku tidak salah ingat, kalian seharusnya sedang di kelas musik kan? Betul. Bu Instruktur benar. Ayo. Ikut kelas, ikut kelas! Ayo. Mau ikut kelas atau tidak? Bahkan kalau kamu memangsaku hidup-hidup, aku tetap tidak akan ikut. Tolong. Ada orang mau memperkosa mahasiswa lugu yang tak berdosa. Tolong, selamatkan. Aduh, sakit. Ini dia orang barunya, guru musik. Pianonya dimainkan dengan sangat merdu. Mulai sekarang, pelajaran musik aku tidak akan bolos lagi. Selesai. Minggir, biar Tuan Muda lihat. Akan ada pertunjukan menarik nih. Halo siswa-siswi, aku adalah guru musik baru kalian, Mu Yuan. Tuan Muda Jiang. Astaga, aku belum pernah melihat Tuan Muda Jiang memandangi seorang wanita selama ini. Jangan-jangan dia pada guru musik jatuh cinta pada pandangan pertama? Iya, betul. Kakak, pantasan kau menolak pernikahan itu. Ternyata kau tahu dia tidak tertarik padamu. Memang juga, pernikahan tanpa cinta adalah kuburan. Kau ternyata cukup tahu diri juga ya. Kau datang tepat waktu. Orangnya kau bawa pergi, pernikahannya kau yang jalani. Tinggal lihat apakah kau punya kemampuan untuk itu. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Akan kuperlihatkan padamu apa artinya pesona yang memikat. Tuan Muda Jiang, jangan cuma berdiri bengong. Suruh teman-teman segera masuk kelas. Baik. Yuan, ini adalah api cintaku padamu yang membara di hatiku. Bisakah kau membantuku untuk sementara meniupnya hingga padam? Aku takut cintaku terlalu membara. Hingga melukaimu. Tuan Muda Jiang benar-benar jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Sepertinya posisi nyonya muda keluarga Wibowo segera menjadi milikku. Mu Mingyan, apa yang bisa kau andalkan untuk melawanku? Tuan Jiang memang romantis ya. Bunga untuk si cantik, ini untukmu. Terima kasih. Serangga, kamu, Mu Mingyan, tolong ambilkan serangga ini dariku, cepat. Ini kan hadiah dari Tuan Jiang untukmu. Kamu harus menjaganya baik-baik. Bukan. Tuan Jiang, aku mohon, aku dari kecil takut serangga. Tolong ambilkan itu dariku, cepat. Baiklah. Iya.
Bumu. Ini tidak benar. Cacing tanah itu serangga yang bermanfaat. Mereka adalah teman kita manusia. Kamu perlakukan dia seperti ini? Mu Mingyan. Mu Mingyan. Mu Mingyan, semua ini kamu yang suruh kan? Kamu yang buat aku memalukan diri di depan Tuan Jiang. Perkataanmu itu salah. Tuan Jiang ini jelas-jelas menyukaimu. Makanya dia bercanda seperti itu denganmu. Iya kan, siswa Jiang Sui? Iya, Bumu. Kamu tahu tidak? Sebenarnya kamu cukup istimewa. Kamu tahu nggak? Sebenarnya kamu itu cukup spesial. Apa? Ada dua tipe orang yang bisa menarik perhatianku. Yang satu itu, yang sangat cantik bak bidadari. Nah, Kalau yang satunya lagi? Yang satunya lagi, yaitu yang kayak kamu gini. Aku? Maksudmu, aku lebih cantik dari bidadari? Bukan. Yang kayak kamu wajahnya menegangkan, tapi penuh percaya diri. Memang menarik sih. Jangan ketawa. Aku adalah guru pengganti kalian. Kalau masih ketawa lagi, semua akan kugagalkan. aku akan menggagalkanmu. Wah, aku takut sekali gagal. Memang pantas disebut yang membuat semua guru gentar dan ketakutan. Komunitas Troublemaker T. Cara-cara mereka. Satu persatu terus bermunculan. Bumu, selamat datang di Universitas Kota. Suka nggak dengan kejutan hari pertamamu ini? Perkenalkan diri secara resmi. Aku adalah ketua komunitas Troublemaker T. Jiang Sui. Jiang Xiao, kamu... Yes, kemenangan total. Cuman orang bodoh kayak kamu yang bisa terus-terusan dibohongin sama Jiang Shui. Kamu... Mu Mingyan, kamu tunggu saja. Bebas, hidup Jiang Xiao. Jiang Xiao. Jiang Xiao, lihat, Mu Mingyan ketawanya senang banget. Caraku ini menuruti kesukaannya gimana? Bagaimana? Bagus. Langkah pertama rencana perang balas dendam. Berhasil. Langkah pertama rencana balas dendam. Berhasil. Jiang Sui, kamu membantu Mu Mingyan mengerjai dia musuh yang paling dia benci. Sekarang dia pasti merasa Anda adalah pangeran yang menyelamatkannya dari keluarga asal yang menyakitkan. Pangeran impian. Benar. Tak lama lagi dia akan jatuh cinta dalam-dalam pada Anda hanya mau menikah dengan Anda. Mu Mingyan, kamu ini. Sejak kecil. Hanya aku yang bisa menolak orang lain. Aku sudah rela setuju untuk menikah denganmu. Kamu masih tidak mau. Mu Mingyan, kamu anggap aku Jiang Sui sebagai apa? Jiang Sui, tenanglah, kita tidak bisa menang. Dengan si wanita garang itu iya. Maksudnya? Kamu mau melihat aku, bos kamu. Dipermainkan oleh si wanita kejam itu. Mu Mingyan hingga babak belur. Dan kehilangan muka, jangan nangis, jangan nangis. Jiang Sui, aku ada satu cara agar kamu bisa balas dendam. Yaitu, cepat bilang. Begini, aku akan membantu mencari tahu apa yang Mu Mingyan suka dan apa yang dia benci. Suka banget. Mu Yuan benci. Benci. Hebat. Kamu sedang melakukan Pendekatan intens padanya. step by step. Membuatnya jatuh cinta padamu. Saat dia sudah jatuh, Anda tinggal berbalik dan meninggalkannya dengan cool. Saat itu dia akan menangis dan berteriak merengek memohon agar Anda tidak meninggalkannya. Suezi. Terima. Ide bagus, kita lakukan ini. Rencana balas dendam besar. Dimulai. Slogan kita adalah Bikin masalah, bikin masalah. Bikin masalah. saat Mu Mingyan jatuh cinta pada aku tak terkendali, aku pasti tanpa ragu meninggalkannya. Menghancurkan hatinya. Dengan keras.
Ayah, Guru tidak ada. Kita main kartu. Ayo. Teman-teman, mau kemana? Anak-anak, kalian mau kemana? Bu Mingyan, guru musik saja sudah pergi. Bagaimana kalau ibu juga melepaskan kami? Biar kami bisa santai-santai juga. Iya. Melepaskan kalian untuk mencuri rambut palsu Herman Sudrajat, atau melepaskan kalian untuk menangkap tikus mati dan menakuti guru perempuan? Guru musik saja sudah tidak ada. Siapa yang akan mengajar kami mata kuliah apresiasi vokal? Iya. Aku yang akan mengajar kalian. Kamu, walaupun piano juga termasuk alat musik perkusi, tapi bukan berarti bisa dimainkan hanya dengan pukulan tinju. Dia ternyata benar-benar bisa. Bahkan memainkannya dengan sangat baik, sangat memesona. Seperti seorang putri di dalam istana. Pangeran sayangku, bolehkah aku mengajakmu menari satu lagu? Bang Jang. Bang Jiang, Jang. Kamu ngapain? Nggak lihat aku lagi mimpi indah? Dasar. mau apa lagi operasi balas dendam? Menurutku, Bang Jiang sudah dibuat terpukau oleh Mu Mingyan. Cepat hapus air liurmu. Mu Mingyan, berani-beraninya kamu mempermainkanku. Aku kesal sekali. Muljadi Mingyan, berani-beraninya kau mengerjai aku. Aku kesal banget. Belum selesai kelas. Berani keluar dari kelas. Coba satu langkah saja. 3, 2, 1. Pak Jang, keadaan begitulah keadaannya. Kau serius? Bocah nakal itu beberapa hari ini tidak membuat masalah. Sekolah di sana begitulah katanya. Bagus. Sangat bagus. Aku memang tidak salah menilai orang. Bagus sekali kau Muljadi Mingyan. Pak Jang, Tuan Muda sudah pulang. Pergi, ambil yang sudah kusiapkan, bawa mas kawinnya. Aku akan bawa bocah nakal itu secara pribadi datang melamar. Akhirnya, ada yang bisa mengatasi si monster ini. Waktu itu, bukankah Bapak berjanji pada Nona Muljadi pertunangan dibatalkan? Ini pilihan terbaik untuknya, dia akan setuju. Cepat kau pergi. Baik. Bagus, Muljadi Mingyan. Monster wanita penyihir tua harimau betina. Ku harap kau jadi janda seumur hidup. Aduh, sakit Bapak, ngapain sih? Ikut aku ke keluarga Muljadi untuk melamar. Apa? Aku tidak mau pergi, dibunuh pun aku tidak mau pergi. Kau tidak mau pergi, aku akan blokir. Semua kartu bankmu, lihat bagaimana kau bisa boros lagi. Ikut aku. Telinga. Hari ini bagaimanapun juga kau harus membawa Muljadi Mingyan untukku pulang sebagai istri, ayo.
Berani sekali. Berani mengganggu adikmu. Kira bapak tidak berani menghajar kau, ya kan? Aku bapakmu. Kau pikir aku tidak bisa menghukummu? Dasar anjing hina. Cepat minta maaf pada adikmu. Aku tidak salah. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Berani-beraninya kau melawanku. Berlutut dan jangan bergerak. Jika kau berani bergerak sedikit saja, aku akan menyuruh orang untuk menggali mayat ibumu yang tak berguna itu dari dalam kubur. Biarkan jasadnya tergeletak di alam liar. Tunggu sampai aku temukan mayat ibu yang kalian sembunyikan di mana. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian. Kakak, aku tidak sengaja. Kamu tidak marah padaku, kan? Berani-beraninya kau melotot padaku. Mumingan, dengarkan baik-baik. Hari ini kau membuatku malu di depan Tuan Jiang. Nanti aku akan menggali ibumu dari kuburan. Lalu beri makan anjing sepotong-sepotong. Jika kau berani menyentuh ibuku lagi, percayalah, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku untuk meminta maaf padanya. Kurang ajar. Tuan Jiang. Jiang Xue. Apa yang kalian lakukan padanya? Tuan Jiang, kenapa kamu datang? Keluarga Wibowo, keluarga super kaya papan atas di ibu kota, membawa emas 10.000 tael, 3.000 properti, 20% saham, dan 10 mobil sport, datang untuk menandatangani perjanjian pertunangan dengan putri keluarga Muljadi, Muminyan. Aku datang untuk menjemput tunanganku. Siapa yang memukuli calon menantuku sampai begini? Pak Jiang, Tuan Jiang. Kok sampai ada luka dalam? Keras sekali pukulannya. Mau perlakukanmu seperti orang Jepang? Itu sapu tanganku. Ini kan sudah abad ke-21. Kalian masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Minta maaf pada Muminyan. Tuan Jiang, Anda tidak tahu. Muminyan sejak kecil tidak punya ibu, tidak punya tata krama, tidak mengerti sopan santun. Makanya saya baru mendidiknya sedikit. Benar, Tuan Jiang. Lihat, dia membuatku jadi begini. Aku lihat kamu ini kayaknya bukan manusia. Saran saya, beli saja 1 bungkus racun tikus, lalu makan sendiri. Kalau mati, berarti kamu tikus. Kalau tidak mati, berarti kamu siluman tikus. Kamu. Aku sampai kena flu karena dia. Kamu. Kamu apa kamu? Yang menyiramimu dengan air itu aku. Memangnya kenapa? Mau menyalahkanku? Dia sedang membelaku. Aku belum pernah melihat si Jiang Xue ini untuk seorang wanita begitu meriah. Memang benar-benar keturunan keluarga Wibowo. Sepertinya Tuan Muda sudah mulai menyukai nonamu. Tidak sia-sia aku bersusah payah mempertemukan kedua anak ini. Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Semuanya karena kondisi Yuan tidak baik, sakit, dan flu dengan Anda. Dan Muminyan tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau begitu, kalau tidak ada hubungannya, minta maaflah. Cepat. Pergi minta maaf padanya. Laki-laki itu memang suka pada wanita. Jangan bodoh. Aku memberimu wajah cantik ini. Cepat pergi.
dekat dengan Mas Jiang. Sisa hidupmu tidak perlu khawatir lagi. Kang Jiang, aku terlalu mencintaimu. Aku tahu salah. Aku hanya takut kakak merebutmu, baru melakukan hal seperti ini. Aku cintaku padamu murni. Tidak seperti kakak hanya pernikahan tanpa perasaan saja, masih minta mas kawin sebanyak ini. Kamu cinta murni? Kalau bagian bawah punya kata sandi, maka kamu adalah tekan tombol apa saja untuk membuka. Kamu, Jangan buat aku jijik. Mas kawin semuanya adalah paksaan dari keluarga Wibowo untuk memberikannya padanya. Lihat kan? Pelatihmu. Hajar dia. Mu Yuan, perhatikan baik-baik. Hidupku semudah membalikan telapak tangan. Sedangkan hidupmu penuh tamparan. Kamu, Mumingyan, jangan lupa, ibumu masih... Aku sudah menghajarnya, masa kamu belum? Beraninya kamu menyebut ibuku? Dulu ibuku menganggapmu saudari terbaiknya. Mengajakmu berbisnis bersama. Semua uang yang didapatnya dari bagi hasil, sebagian besar diberikan padamu. Tapi kamu menggunakan uangnya untuk berdandan. Bahkan merayu suaminya. Hal yang paling kusesali seumur hidupku adalah terlalu menganggap kalian berdua sebagai manusia. Chen Jun, cepat hentikan dia. Wajahku yang baru dioperasi bisa rusak kena pukulannya. Aku ayahmu. Sudah memukul mereka, masa masih mau memukulku? Sudah kupukuli mereka, pasti dia tak berani memukulku lagi. Mumingyan, seumur hidupmu kau tak akan tahu di mana perempuan jalang itu dikubur. Aku akan segera menyuruh orang menghancurkan tulang belulangnya jadi abu. Berani-beraninya kamu. Nonamu, sertifikat tanah ini adalah pemberian dari keluarga Wibowo sebagai salah satu mas kawin. Silakan lihat. Sebidang tanah kosong. Kenapa masih ada sebuah kuburan sendirian di sini? Apa keluarga kita sudah nggak punya barang bagus lagi? Ayah, begini. Ibu, akhirnya aku menemukanmu. Nonamu, asalkan kau menikah dengan Xiao Shui, sertifikat tanah ini, dan saham yang kau inginkan, semua akan menjadi milik pribadimu. Betul. Kau menikah denganku. Ikut aku, tuan muda ini. Aku jamin seumur hidupmu, sandang pangan terjamin. Baik, aku setuju menikahimu. Bagus, kalau begitu ayo pulang. Tunggu. Ada satu hal lagi. Ibu. Kamu lihat? Mungkin aku juga bisa dalam pernikahan ini menemukan kebahagiaan. Ayo pergi. Baik. Ayo. Aku tinggal di sini. Nyonya muda,
Tuan bilang karena kalian sudah bertunangan, seharusnya tinggal satu kamar dengan Tuan Muda. Itu bukan urusanku. Masuk. Sudah masuk. Laki-laki dan perempuan sendirian di satu kamar? Aku akan punya cucu. Muminyan. Jangan macam-macam. Ini. Rumahku. Jangan galak. Inikah perasaan deg-degan? Bagus sekali. Aku tidak sengaja harus satu kamar denganmu. Aku juga tidak ada pilihan. Begini saja, aku akan berbaik hati memberikan setengah tempat tidur untukmu. Kamu ini mengajakku ya? Mumingyan, aku tidak tahan lagi. Mumingyan, sudah lama aku sabar padamu. Ini rumahku, ini wilayahku. Jangan iseng-iseng denganku. Aku baru saja menyelamatkanmu hari ini. Kamu malah berani melawanku. Kamu malah melotot padaku. Benar-benar tidak tahu balas budi, tidak punya hati. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kenapa? Aku tidak menyerahkan diriku padamu. Berarti aku yang tidak punya hati. Tidak, bukan. Aku. Ini Jiang Xiaosui. Mumingyan. Bibirnya sungguh merah. Lama banget mandinya. Kulitku hampir lepas. Kayaknya udah 2 lapis. Tuan Jiang, cuma dalam waktu 1 akhir pekan. Sekarang lo udah nyelesain bagian kedua dari rencana balas dendam. Sama menikahi Mumingyan.
Gampang. Tuan Jiang, cepat kasih tahu gimana caranya. Nih, gue kasih tahu ya, pengen ngalahin dia, gampang banget. Gue cuma perlu Gini, gini. Terus gini. Dia pasti bakal gampang banget jadi nurut sama gue. Ada apa? Maksud lu gimana bisa bikin gue nurut banget? Enggak. Enggak ada. Aku nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Jiang Shao ngomongin orang. Ketahuan. Mau dihajar nih. Semuanya. Kelas apresiasi musik kali ini karena guru musiknya izin, jadi kalian bebas. Yes. Tunggu dulu. Enggak. Bukan. Kan kamu bisa main piano. Kenapa nggak ngajar? Aku mau pulang dulu, siapin barang buat ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Kamu sakit? Bukan. Ke rumah sakit jiwa. Kakakmu di sana, kamu nggak tahu. Dia nggak pantas jadi kakakku. Aku nggak punya kakak. Bumu. Kamu nggak tahu. Jiang Shao itu dari kecil nggak akur sama kakak sulungnya. Waktu kecil kakak sulungnya itu berkali-kali mau bunuh Jiang Shao. Ayah. Aku benci kamu. Pergi sana. Nangis, nangis, nangis. Ada apa yang perlu ditangisi? Dia memang ingin merebut perhatian dari saya. Kalau tidak ada kamu, ayah dan ibu semuanya milik saya. Kamu berdasarkan apa menangis? Kamu mati saja. Kamu adalah istri saya. Kamu pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Tidak boleh. Adikku yang baik. Sepertinya, saya datang tidak pada waktu yang tepat. Ayo, mari kita main basket. Ayo, main basket. Ayo. Perkenalkan diri. Saya adalah kakak Jiang Shui, Jiang Qi. Kamu adalah calon pasangan nikahnya, kan? Kamu tidak baik-baik, tinggal di rumah sakit. Datang ke sini untuk apa? Adik sudah menikah secara legal. Saya sebagai kakaknya, bagaimana bisa tidak datang untuk menemui istri adik? Tapi selera Ade masih tetap bagus seperti biasa. Tapi apapun yang kamu suka, saya akan rebut. Kamu. Hanya dengan kamu. Juga ingin melawan saya? Saya sudah tahu, ini kamu yang mencari sendiri. Tidak ada hubungan dengan saya. Dia ketakutan. Ternyata yang dikatakan Xiao Shen benar. Dasar pelacur, berani-beraninya kau pukul aku. Bajingan. Aku... Waktu manusia berevolusi, kau bersembunyi ya, nggak bisa ngomong, ya tutup mulutmu. Jiang Shui, aku kan kakakmu. Kau malah membiarkan si Jalang ini. Ini cewek mukul aku, kau nggak mau hidup lagi. Kau... Jiang Shui. Di sekolah jagoan main, ketemu binatang kayak gini, nggak bisa melawan sama sekali. Mulai sekarang, kau jadi bosku. Jiang Shui. Lagi ngegonggong apa? Kira aku takut sama kau? Kamu berani ganggu istriku? Kurasa yang mau mati itu kamu. Aku kakakmu. Aku.
Jiangsu, Memanggil ayah buat apa? sepertinya aku terlalu lama terbaring di rumah sakit ya. Sampai-sampai kamu lupa cara bicara sama kakak. Kamu nggak pantas jadi kakakku. Aku nggak punya kakak. Oh ya? Sudah besar ya, berani-beraninya bicara seperti itu sama kakak. Mati aja kau. Tolong, Mati. selamatkan aku. Mati aja. Mati. Mati. Jiangsu, lawan, kamu pasti bisa. Jiang Sui, kamu tunggu saja. Aku memukulnya. Aku benar-benar memukulnya. Sudah lewat. Mulai sekarang tak ada yang bisa mengganggumu. Aneh. Kenyamanan darinya ternyata memberiku rasa tenang. Kalau dipikir-pikir. Menurut kabar, kebandelan tuan muda keluarga Wibowo. Cuma sebatas ulah iseng saja. Mungkin saat dia mendirikan klub di sekolah, sikapnya yang sok jagoan itu untuk melindungi dirinya sendiri. Aku ini ketua klub teh, orang yang bikin para guru ketakutan. Masa iya aku diganggu orang? Ikut aku. Mau kemana? Aku masih ada kelas siang ini. Ini... Kau boleh libur sehari. Ajak kau bersantai. Ini yang disebut bersantai menurutmu? Perhatikan baik-baik. Pelajari baik-baik. Diam saja ngapain? Ayo pukul. Jangan-jangan. Kau mau bertarung denganku? Enggak. Lihat, aku tunjukkan. Bayangkan ini adalah orang yang paling kau benci. Orang yang paling kau dendami. Lalu dengan bahu kanan sebagai poros, siku tegak lurus ke tanah. Lemparkan lenganmu seperti cambuk ke depan. Jiangqi. Jiangqi, kau tidak pantas jadi kakakku. Ya nak. Sudah lama nggak sesenang ini. Setelah ibuku meninggal, setiap ada masalah, aku kesini untuk melampiaskannya. Endorfin yang dihasilkan olahraga bisa membuat orang melupakan semua masalah. Gimana? Rasanya enak kan memukul sesuatu? Jadi, kamu ajak aku ke sini untuk menghiburku? Bu, menurut ibu, apakah dia orang yang bisa berjalan bersama denganku? Sepertinya menikah juga lumayan ya. Jiang Shui. Apa kamu mau... Masa sih? Suasana kayak gini, suasana romantis begini, jangan-jangan dia mau di sini? Ini nggak bener deh. Tapi kalau kamu bener-bener nggak tahan, bisa juga sih. Ayo kita kerja sama. Baik.
Grup Muljadi. Didirikan oleh orang tuaku bersama. Setelah ibuku meninggal, ayahku langsung membawa selingkuhannya yang tua itu untuk menguasai semua saham ibuku. Selama bertahun-tahun ini, mereka menginjak-injak jenazahnya dan bersenang-senang sesukanya. Aku bersumpah, aku pasti akan membuat mereka membayar harga yang setimpal. Setelah menikah, aku tidak akan ikut campur dalam semua kegiatanmu. Dan kamu juga jangan ganggu rencana balas dendamku dan pengembangan karierku. Saat diperlukan di beberapa acara penting, berperanlah dengan baik sebagai seorang suami. Sedangkan aku akan membantumu menghadapi Jangki. Bagaimana? Jadi kamu setuju menikah denganku hanya untuk semua ini? Memangnya kenapa? Pernikahan bisnis kan memang saling membutuhkan. Nggak mungkin. Kamu menikah denganku, orang yang tampan dan ganteng ini, menikah hanya untuk balas dendam? Pernikahan tanpa cinta adalah kuburan. Kalau kamu nggak suka aku, kita bisa langsung cerai sekarang. Maaf. Aku nggak sengaja. Kamu nggak apa-apa? Nggak tahan deh. Istri baru yang baru dinikahi mau membunuh suaminya sendiri? Nggak tahan deh. Senang bertemu denganmu. Pesta ini terlihat sangat bagus. Benar sekali. Lama tidak bertemu. Si tua bangka ini dikurung di rumah sakit jiwa selama 10 tahun. 10 tahun telah berlalu. Aku akhirnya kembali. Kali ini, aku akan mewarisi keluarga Wibowo semua hartanya. Muminyan, kamu pikir dengan menikahi Jiang Shui lalu bisa naik ke puncak, menjadi Phoenix? Jiang Qi adalah putra sulung keluarga Wibowo. Seluruh keluarga Wibowo adalah miliknya. Asalkan aku menikahi Jiang Qi, aku masih bisa mengalahkanmu. Yuda Lesmana. Lama tidak bertemu ya? Putra sulung Jiang lama tidak bertemu, masih tampan seperti biasa. Tentu saja. Tidak tahu juga si pengacau dunia ini ternyata sudah menikah. Tidak tahu juga siapa putri dari keluarga mana yang bisa menaklukkannya. Ya, aku dengar dari bos Jiang. Asalkan Jiang Shao menikah, harta keluarga-keluarga Wibowo semua akan menjadi miliknya. Mungkin kalian belum tahu, putra kedua Jiang yang akan dinikahinya adalah kakakku. Dari kecil tidak punya ibu, dan tidak mendengarkan didikan keluarga. Sifatnya agak liar. Jika nanti ada hal yang menyinggung kalian, aku mewakili kakakku minta maaf kepada semua. Keluarga Muljadi yang kecil ini, ayam hutan yang keluar juga bisa menjadi Phoenix. Tidak tahu juga Jiang Shao bagaimana bisa buta matanya sampai menyukainya. Ya, siapa yang mulutnya kotor, berani bilang istriku adalah ayam hutan. Barang tidak bermutu juga bisa menikah ke keluarga Wibowo. Pikir pakai jari kaki saja juga bisa tahu. Naik mobil dulu, bayar tiket belakangan. Apa yang kamu omongkan? Adik iparku ini sebelum menikah suka berfoya-foya. Suka berkeliaran di berbagai bar. Model pria yang pernah dilayani. Tidak terhitung banyaknya. Tidak tahu juga apakah naik mobil keluarga Wibowo. Sulit untuk dikatakan. Kamu. Masalah ini seharusnya hanya diketahui keluarga saja. Tapi aku tidak bisa hanya diam melihat Tuan Muda Wibowo ditipu. Jadi terpaksa aku ungkapkan di sini. Buang angin lewat pantat cuman buat lucu-lucuan. Kalau buang angin beneran, lihat kamu deh. Dasar bajingan, kamu benar-benar nggak kapok. Pelajaran terakhir kali masih kurang ya, ayo. Pergi! Cuman pakai jari kaki aja bisa nebak hari ini ada anjing yang mau buat onar. Kamu. Untungnya aku ini jenius, bisa meramal. 3, 2, 1, mulai. Dasar pelacur murahan yang tak tahu malu. Munafik berkarakter busuk. Penipu ulung. Ayo semua lihat-lihat ini.
Kakakku ini dari kecil sudah suka main kasar sama aku. Berkali-kali dia berniat membunuhku dan merebut harta keluarga Wibowo. Dan dia, Mu Yuanyuan, ibunya itu, pelakor yang naik kelas lewat ranjang. Beberapa hari lalu dia bahkan mau merebut perjodohan kakaknya. Menggoda aku, perhatikan baik-baik semua. Jadi, perkataan mereka nggak boleh dipercaya. Istriku ini adalah yang paling lembut, baik hati, cantik, dan murah hati yang menyedihkan lemah tak berdaya. Sayangku. Lemah tak berdaya, dialah. Betul. Pelatihmu pasti tidak akan selingkuh dengan Tuan Jiang kita, memberikan tanduk hijau pada Tuan Jiang kita. Kalaupun iya, itu salahnya sendiri. Apa ini benar? Tidak tahu malu wanita licik. Budi pekerti busuk, munafik. Tidak tahu malu wanita licik. Budi pekerti busuk, munafik. Tidak tahu malu wanita licik. Budi pekerti busuk, munafik. Tidak tahu malu wanita licik. Diam. Munafik. Ayo foto-foto. Ayo lihat kamera. Kalian ngapain? Jangan difoto lagi. Catatan sial Mu Yuanyuan. Check-in berhasil. Mu Yuanyuan, akhirnya kau juga merasakan ini. Sudah cukup keributannya? Kenapa? Kakak mau berani-berani sama aku? Mungkinkah aku benar-benar kakak pemberdaya? Berhasil aku, sayang, aku berhasil. Pintar. Pintar. Kamu bisa diajar. Itu karena guru mengajar dengan baik. Kamu memang sengaja. Aku tidak mau bekerja sama denganmu, kamu malah main-main seperti ini. Pesta besok. Kakakmu mungkin juga akan datang. Aku ada cara untuk membuatnya memalukan sampai ke rumah nenek. Apa mau mempertimbangkan bekerja sama dengan aku? Bagaimana? Aku cukup menunjukkan kesungguhan. Benarkah? Aku akan mengajarimu. Pertama begini. Lalu seperti ini. Terakhir lagi seperti ini. Hebat. Lihat-lihat wajah kakakku lebih busuk dari lubang tinja. Kamu memang luar biasa, kalau mau ikut saja komunitas kami, kamu masih bisa. Abaikan saja. Mingyan, kamu memberi Jiang Shao mantra apa agar dia begitu setia kepada kamu? Hal seperti itu. Aku tidak pernah lakukan. Laki-laki. Cukup aku menggerakkan jari. Langsung datang. Bagus, nak. Sudah tahu melindungi Mingyan. Tampaknya aku tidak salah jadi mak comblang. Bapak Jiang punya penilaian yang bagus. Hanya saja putra sulung sudah pulang. Apakah kita perlu menambah orang untuk melindungi putra kedua diam-diam? Matilah kau. Tuan muda, ini bukan main-main. Hentikan. Xiao Xue. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Bapak Jiang, putra sulung itu tipikal kepribadian antisosial. Perlu intervensi dari luar. Tidak cocok untuk tinggal di rumah lagi. Kalau begitu, biarkan dia menerima perawatan di sini. Tunggu sampai dia lulus penilaian kesehatan mental dari rumah sakit baru boleh pulang. Baik. Kamu yakin kali ini bukan dia yang kabur sendiri? Kata rumah sakit, putra sulung sangat kooperatif dalam pengobatan. Sudah layak keluar. Masih perlu kirim pengawal untuk melindungi putra kedua diam-diam. Karena dia keluar dengan normal, tidak perlu lagi. Lagi pula mereka saudara kandung, tidak sampai berniat membunuh. Bapak Jiang benar. Hadirin sekalian, maaf sudah lama menunggu. Selamat datang di jamuan malam ini. Hari ini ada dua hal yang akan diumumkan. Pertama,
adalah pernikahan putra saya, Jiang Sui, dengan nonamu. Selamat, Bapak Jiang. Hal kedua, Jiang Sui akan diangkat menjadi penerus presiden grup Wibowo. Apa? Saya tidak setuju. Aku tidak setuju. Mendapatkan 70% saham atas namaku. Jiang Qi mendapatkan 30% saham atas namaku. Kenapa? Aku tidak setuju. Apa aku tidak salah dengar? Kakak sudah keluar dari rumah sakit, si tua itu malah memberikan perusahaan padaku. Kamu tidak salah dengar. Ayah, bukannya ayah bilang akan mewariskan keluarga Wibowo padaku? Apa ayah pikir sampah ini lebih cocok daripadaku? Cocok atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Pergi sana. Si tua bangka, kau tunggu saja. Mulai sekarang, Jiang Sui adalah calon presiden direktur grup Wibowo kita. Si tua itu benar-benar tidak memilih kakak dan memberikannya padaku. Tuan muda, cepat tanda tangani. Direktur Jiang, pertimbangkanlah proyek dari perusahaan kami. Direktur Jiang, perusahaan kami juga. Direktur Jiang, kalau kerjasama dengan kami, keuntungannya paling besar. Dan lagi... Jiang Sui, kenapa kamu lahir ke dunia ini dan merebut milikku? Bapak ternyata tidak memilih kakakku. Dia malah menyerahkan perusahaan kepadaku. Kamu terkejut? Tentu saja. Waktu kecil dulu, Bapak selalu hanya memuji kakak sulungku. Bahkan kalau aku ranking 1, dia tidak akan melirikku sekalipun. Ini bukan cuma hal yang mustahil. Ini sama saja dengan alien menyerang bumi. Meski kamu biasanya tidak serius, tapi aku sudah melihat data kamu dari kecil sampai besar. Kamu memang jauh lebih hebat dibanding kakakmu. Jadi memilihmu juga hal yang sudah diduga. Kamu menyelidikiku. Apa kamu tertarik padaku? Apa kamu jatuh cinta padaku? Semuanya dikirimkan oleh Direktur Jiang kepadaku. 2 jurus yang kamu ajarkan kemarin sangat hebat. Aku cuma... Begini. Langsung bikin kakakku hang total. Lihat aku. Apa aku punya bakat alami yang legendaris itu? Apa aku jenius langka yang muncul sekali dalam 100 tahun? Mau tahu? Mendekat. Jenius atau bukan, aku tidak tahu. Tapi, hal yang aku janjikan padamu sudah aku lakukan semua. Jadi, bukankah kamu juga harus mempertimbangkan kerja sama kita? Aku bisa terima kerja samamu. Tapi kamu harus penuhi satu syaratku. Katakan. Jatuh cinta padaku. Kamu juga suka baca novel CEO yang manja itu ya? Atau jangan-jangan kamu juga alergi terhadap semua wanita selain aku? Aku serius. Lihatlah aku. Kaya, tampan, setia dan bersih. Yang penting bisa kerja dengan baik. Jatuh cinta padaku apa salahnya? Kamu mau apa? Seperti ini. Begini? Jatuh cinta padamu? Atau jangan-jangan seperti ini? Jatuh cinta padamu? Kalau kamu mau, boleh juga sih. Maksudmu apa? Tidur. Kamu yang nyulut apinya, tapi kamu enggak padamin. Kamu enggak punya moral ya? Mumingyan. Aku tidak pernah berjanji hal yang tidak bisa aku lakukan. Kerjasama tidak usah, tapi kita tetap suami istri. Jadi aku akan tetap menjamin keselamatan nyawamu.
Kamu tidak perlu takut. Mu Mingyan. Mu Mingyan. Mana orangnya? Budi. Ada apa Tuan Muda? Mu Mingyan mana? Memang enak ya masih muda. Mainnya seru banget. Tuan Muda tidak tahu, Nyonya Muda sudah dari pagi pergi ke grup Muljadi. Apa? Hal sebesar ini masa nggak ajak aku? Kaki. Kuserahkan perusahaan keluarga Muljadi untuk kamu kelola, tapi jangan sampai kamu lupa, kamu harus menghabisi si bajingan Muminyan itu. Lalu, dengan megahnya, menikahiku. Tentu saja. Ini kantor. Santai saja, pintu sudah kukunci. Bangun. Mau apa? Kamu mau apa? Adik. Semangatnya tinggi ya, main-main di kantor. Direktur Jiang, cepat selesai. Jangan-jangan kamu punya masalah disfungsi? Bertahun-tahun ini efek samping minum obat. Astaga, Tuan Muda Jiang cuma bertahan sedetik. Bukannya Mu Yuan-Yuan menggelembungkan dia 18 kali semalam? Satu kali cuma sedetik, istirahat setengah jam, lalu sekali lagi, ya persis 18 kali. Pergi. Siapa yang tidak mau mati, minggir. Lihat apa? Tidak perlu kerja lagi, pergi semua. Ibu. Bagus, lengkap sudah. Ibu lihat baik-baik. Bagaimana aku menghabisi pasangan brengsek ini? Mu Mingyan, kamu gila ya? Ini adalah grup Muljadi, bukan tempat yang pantas untukmu. Minta maaf pada Yuan-Yuan. Pergi dari sini. Kapan aku boleh datang dan kapan tidak boleh datang? Harus kamu yang tentukan? Ayah adalah presiden direktur perusahaan. Dia tidak bisa datang, lalu kamu pantas datang. Oh ya, kenapa aku ingatnya posisi ini adalah milik ibuku? Saham ibumu adalah bagian dari harta bersama mereka sebagai suami istri. Sekarang dia sudah meninggal. Secara otomatis menjadi milik ayahmu. Buka lebar-lebar matamu yang bejat ini. Lihat baik-baik. Apa ini? Surat wasiat si sakit-sakitan itu. Kepemilikan saham yang dipegang seluruhnya diwariskan kepada putri Mu Mingyan secara pribadi. Omong kosong, aku suaminya. Dia cuma seorang perempuan, warisan apa yang bisa dia miliki? Semuanya milikku. Bahkan kamu juga lahir dari aku. Mau saham, kecuali aku mati dulu. Baik. Kalau begitu sekarang aku akan antarmu ke akhirat. Dasar pelacur, menganggapku tidak ada. Sudah lama aku tidak suka denganmu. Mati saja kau. Pergi sana mati. Kau. Anak durhaka. Aku ini ayahmu. Punya ayah seperti kau adalah aib seumur hidupku. Tolong. Ayah. Tolong, kau? Tolong. Cepat panggil orang. Tolong. Jangan pukul lagi.
Jangan pukul lagi. Cepat panggil orang, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Ternyata kakak ipar terhadap kami masih menahan diri. Di sini tidak butuh kami, ayo kita pergi. Bagaimanapun juga, dia kan ayahmu. Bagaimana bisa kau perlakukan dia seperti ini? Kalau begitu sekarang aku putuskan hubungan ayah anak dengannya, tidak bolehkah? Kau. Ayah sudah kamu pukuli sampai begini parahnya. Kamu masih mau apa lagi? Sekarang aku umumkan secara resmi. Kalian mulai sekarang tidak boleh lagi menginjakan kaki di grup Muljadi. Atas dasar apa? Atas dasar apa kamu mengusir kami? Aku akan mewarisi secara resmi semua harta peninggalan ibuku. Saham yang dipegang ibuku serta posisi direktur utama ini, semuanya milikku. Ditambah lagi dengan saham-saham lain grup Muljadi yang kukumpulkan selama ini. Jadi, sekarang pemegang saham terbesar di grup Muljadi dan direktur utamanya adalah aku. Tidak boleh. Tidak boleh. Semua ini milikku. Semuanya milikku. Aku sudah merencanakan ini lama sekali. Atas dasar apa kamu langsung merebutnya? Kembalikan padaku. Bu. Rebut. Barang-barang ini memang dari sananya milikku. Dulu saat ibuku kecelakaan dan terbaring sakit, kamu sebagai sahabat terbaiknya, kamu sebagai suaminya, tidak pernah peduli padanya. Hanya memikirkan uang di sakunya. Sedangkan aku, seorang anak berusia 7-8 tahun, kalian bahkan tak rela memberiku sesuap nasi. Setiap hari, aku hanya bisa ke dapur mengais sisa makanan dari tong sampah. Jadi, aku berlatih keras bela diri. Selama bertahun-tahun mengumpulkan saham, menahan kalian selama ini, menunggu hari ini. Kamu? Bu. Cepat bangun, Bu. Grup Muljadi adalah milikku. Kalian, kalau berani lagi menginjakan kaki di kota ini, setiap kali ketemu aku pukuli kalian. Kamu, Bu Mingyan, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu. Lepaskan aku. Kamu tunggu saja. Sedangkan kamu, kalau mau balas dendam padaku, aku temani sampai akhir. Kalau soal berkelahi, kami memang tidak jago. Tapi soal mengerjai orang, kami ahli. Apa slogan kami? Buat onar. Datang, siap. Siap-siap di posisi. Siap. apa baunya? Bau apa ini? Sakit. Harusnya dari tadi pergi. Hai. Yes, kemenangan total. Sakit banget. Pergi. Jangan rekam, pergi semua. Pergi sana mati. Ibu, jangan biarkan mereka merekam. Jangan rekam. Kamu jangan rekam. Asik nggak? Asik. Kebetulan banget ya, kamu juga di sini. Aku ingat, hari ini kamu seharusnya full kelas ya. Berarti kamu bolos lagi. Dengar penjelasanku. Aduh, sakit. Dengar penjelasanku. Tanganmu Mingyan keras banget ya, kupingku hampir remuk digencetnya. Beneran deh, nggak tahu sama sekali sayangnya sama suami. Dia siapa? Nggak tahu. Yang Master Jiang, Mu Yuan sudah resign. Ini adalah guru baru yang dikirim ke sekolah kita. Mau kasih dia? Kejutan penyambutan nggak? Lupakan saja, nggak tertarik. Sayang. Bukan. Mereka berdua kenal? Nggak tahu juga. Ngobrolnya senang banget ya. Bukan, tenang. Tenang dulu, Tuan Jiang.
Jangan lupa. Bumu pernah memperingatkanmu, di sekolah kalian hanya bisa berhubungan sebagai guru dan murid. Tapi memang sih, Kevin Satria ini sangat-sangat tidak beres. Menurutku, dia ingin mengambil orang yang disukai Tuan Jiang. Itu juga harus lihat apakah dia punya kemampuan. Semuanya bersiaplah dengan sungguh-sungguh. Aku akan menyiapkan untuknya sebuah kejutan penyambutan yang besar. Anak-anak, beliau ini adalah guru baru kalian. Halo anak-anak, saya adalah guru apresiasi musik kalian, Kevin Satria. Tenang saja. Santai Tuan Jiang, nanti kalau dia mempermalukan diri, Bumu pasti tidak akan menyukai orang seperti dia. Kalau begitu, mari kita mulai pelajarannya. Baik. Bukan ini. Tuan Jiang? Ini Muminyan, Jiang Shui. Kamu sudah berjanji padaku tidak akan mengerjai orang lagi. Kamu di hadapanku dengan seorang pria bermain mata. Pria manapun tidak akan tahan. Aku cuma ingin mengerjainya. Kenapa? Semuanya sudah kau rusakkan. Tidak seru. Pelajaran ini juga tidak bisa kuikuti lagi. Kau tunggu saja. Maaf. Bu, bagaimana ini? Aku tidak mau diusir. Si cantik itu sekarang bisa begitu sombong. Sepenuhnya karena dukungan keluarga Wibowo. Kalau kamu tidak bisa menggoda Tuan Jiang, ya cari orang untuk menggoda Muminyan dan tidur dengannya. Kalau sampai Tuan Jiang tahu dia adalah wanita yang tidak setia, pasti akan menceraikannya. Nanti kita bisa seperti dulu lagi, mengendalikannya sepenuhnya. Muminyan, tunggu sampai Kevin Satria membawamu ke ranjang. Lihatlah apakah Jiang Shui masih mau menerima seorang wanita yang selingkuh. Yang Master Jiang. Kamu ngapain di sini? Lagi mau ngapain nih? Yang Master Jiang, kamu selalu memikirkan Muminyan. Worth it nggak sih? Guru Kevin Satria ini lulusan Berkeley, orang yang pintar. Dia dan kakakmu cocok banget, saling memahami. Yang nggak tahu malah mengira mereka berdua pasangan yang asli. Kayaknya kamu otak kecilnya kurang berkembang. Otak besarnya juga nggak tumbuh ya. Aku dan Muminyan itu pasangan sah. Sudah nikah resmi. Kalau Kevin Satria mau menggoda Muminyan, dia itu pelakor. Kalau aku nggak salah tebak, kamu dan kakakku belum tidur bareng kan? Nggak tahu setelah dia mencapai tujuan balas dendamnya, bakal cerai sama kamu nggak ya? Dulu dia sampai menolak perjodohan. Di rumah dia bikin ribut terus. Apa? Kamu belum tahu ya? Alasan dia jadi guru dan mendekatimu pelan-pelan itu karena dia buat kesepakatan dengan Pak Jiang. Asal kamu bisa lulus dengan baik, lalu pulang warisi bisnis keluarga, Pak Jiang bisa batalkan perjodohan itu. Maksudmu? Dari awal dia mendekatiku. Cuma biar bisa menjauhiku. Laki-laki manapun yang dengar ini pasti marah. Muminyan, kamu bikin aku kehilangan segalanya. Aku juga nggak akan membiarkanmu hidup tenang. Dasar Muminyan. Aku ini disukai semua orang. Bunga pun mekar lihat aku. Kamu malah mendekatiku cuma buat batalin perjodohan? Yang Master Jiang, sekarang kamu pasti kesel banget ya? Kesel? Aku kesel banget. Kesel banget. Gue kesel banget nih. Terus lu harusnya gue langsung aja ngejar dan dapetin dia.
pakai modal ketampanan gue ini? Mana mungkin dia nggak tertarik sama gue. Mu Mingyan, tunggu aja gue dapetin hati lu. Gue bakal campakin lu dengan kejam. Tunggu dulu. Biar lu juga ngerasain rasa cinta yang tak terbalas. Bukannya dia harusnya langsung ke sana nempeleng dia, maki-maki dia habis-habisan, lalu langsung cerai, terus bawa gue kabur berdua, hidup bahagia selamanya. Ini sebenarnya kenapa sih? Dari mana asalnya? Siapa yang izinin lo masuk? Berdiri. Jangan lari. Bukan. Ini beneran bakal berhasil? Yang Master Jiang, percaya aja sama gue. Gue udah baca novel cinta selama 18 tahun. Sebagai master cinta di Universitas Qinghe, gue yakin 100% taktik ini. Efeknya luar biasa. Dia datang. Sukses atau gagal di sini nih, semangat. Tadi baik-baik saja kok tiba-tiba demam. Panas sekali. Hampir 40 derajat. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Nggak usah ke rumah sakit. Kalau kamu bisa langsung cium aku langsung sembuh. Jiang Shui, sekolah dan grup perusahaan banyak urusan. Aku bener-bener nggak ada waktu buat ikut-ikutan kamu lagi. Kamu ada waktu ngobrol sama Kevin Satria, tapi buat nemenin suamimu sendiri nggak ada waktu? Jangan lupa kita ini pasangan suami istri yang sah. Jadi, kamu cemburu ya? Betul, aku memang cemburu. Mingyan, aku suka sama kamu. Coba raba aku. Tubuhku nggak kalah sama model cowok. Coba sukai aku. Boleh nggak? Ingat kata-katamu. Di sini, Kevin Satria berhasil. Mumingyan, ajalmu sudah tiba. Mumingyan, kau berani main serong dengan Tuan Jiang? Kau! Tuan Jiang, kau kenapa ada di sini? Pembimbingmu ada di sini. Bukan aku. Masa iya Kevin Satria? Nggak mungkin. Bukan. Bukan itu maksudku. Mu Yuan. Bukannya sudah kubilang padamu? Jangan muncul lagi di hadapanku. Kalau enggak, setiap ketemu, aku tampar kau. Kau. Ternyata benar kau. Pak, cepat ke ruang UKS, Jiang Xiao demam. Baik, aku segera ke sana.
Kamu sudah tahu dari awal. Kamu sengaja memancingku ke sini. Kamu tidak terlalu bodoh. Jiang Shue. Tangkap dia dan Kevin Satria, bawa ke hadapanku. Kurung mereka selama 3 hari 3 malam. Jangan beri mereka makan. Kalau nasibnya baik dan bisa bertahan hidup, usir mereka dari ibu kota. Kalau tidak bisa bertahan, beritahu Mu Chenjun untuk mengambil mayatnya. Siap, Pak. Jangan, Kak. Kakak tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kakak adalah kakakku. Kakak tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ibuku sudah lama meninggal. Aku tidak punya adik sepertimu. Jiang Shao. Kalian jangan mendekat. Lepaskan aku. Udah tidur bareng gini, pasti di hatinya ada aku kan? Kalau sekarang aku ngomong cerai, dia pasti nangis histeris dan merengek-rengek minta aku jangan pergi. Jiang Shao, hari ini kan pertama kalinya aku. Kamu nanti harus baik-baik sama aku ya. Kamu kebanyakan mikir. Ayo kita cerai. Tidak. Jangan tinggalkan aku. Kalau nggak ada kamu, gimana aku bisa hidup? Kalau gitu, mulai sekarang dia pasti nurut aja sama semua perintahku. Ngapain lagi aku minta cerai? Tentu saja nikmatin aja pelayanannya. Jiang Shao, gimana rasanya? Lebih keras dikit. Lagi nggak makan ya? Kaki yang satunya mana? Nggak bisa lihat situasi ya? Aku mau makan buah. Akhirnya giliran aku buat mempermainkan kamu sepuasnya. Mu Mingyan. Bilang. Kita cerai. Oke. Kamu setuju? Kamu beneran setuju? Aku ngomongin cerai. Cerai loh. Harusnya kamu berlutut sambil nangis mohon-mohon sama aku. Minta aku jangan pergi. Bilang nanti pasti baik sama aku. Mu Mingyan, berdiri. Jangan pergi. Jelasin ke aku. Kamu ini tipe orang habis pakai langsung buang. Tadi malam kan pertama kalinya aku. Kamu harus tanggung jawab. Mu Mingyan. Dengar nggak? Mu Mingyan. Gimana? Haruskah kita kasih tahu Jiang Shao? Waktu dia lagi berkhayal tadi, dia ngomongin isi hatinya? Universitas Tsinghue upacara wisuda. Apa mataku tidak salah lihat? Tidak, Anda tidak salah lihat. Sudah tinggal kelas 3 tahun, si bocah nakal ini. Akhirnya lulus juga. Xiao Xue ini sejak kecil selalu penurut, anak yang paham, nilai-nilainya juga selalu juara. Kalau bukan karena kakaknya, berselisih denganku. Dia juga tidak akan menjadi anak yang manja seperti ini. Selama bertahun-tahun ini, selalu saja Yang Master salah paham padamu. Tidakkah kamu berniat menjelaskannya padanya? Pak Wibowo, Yang Master yang sulung diduga memiliki kepribadian antisosial. Kepribadian seperti itu bagaimana? Dingin dan tak berperasaan, membunuh tanpa ampun. Setelah Nyonya melahirkan Yang Master bungsu meninggal karena persalinan sulit, Yang Master yang sulung paling bermusuhan dengan Yang Master bungsu. Ingatlah, jangan di hadapannya menyayangi Yang Master bungsu. Kalau tidak, Ayah, Xiaoqi hebat sekali. Nanti bisnis keluarga Wibowo menunggumu untuk mewarisinya. Baik.
Anda sengaja menyusahkannya untuk melindungi Yang Master Bungsu. Anda jelaskan padanya, dia pasti akan mengerti niat baikmu yang tersembunyi. Kalau saja aku tegas dari dini mengirim Xiaoqi ke rumah sakit jiwa, dia juga tidak akan diintimidasi diam-diam oleh Xiaoqi bertahun-tahun. Bagaimanapun juga, semuanya adalah kesalahanku. Sekarang dia mendapat bimbingan dari Minyan. Bisa membuka simpul hatinya dan mengambil alih perusahaan. Aku tidak lagi mengharapkan hal lain. Tua bangka sialan. Karena kamu juga datang, akan kuantar kalian ke neraka bersama. Asalkan semua anggota keluarga Wibowo mati semua, harta keluarga Wibowo akan jadi milikku sendiri. Jiang Shui, Jiang Kuosan. Kalian semua jangan harap bisa lolos. Tiba saatnya lagi musim kelulusan tahunan. Di sini, seluruh staf pengajar Universitas Qinghe mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. Hore. Lulus akhirnya. Jiang Shao, kamu bilang kami sudah ikut kamu 3 tahun. Kalau kamu pergi, kami gimana dong? Iya nih, bisa nggak sih jangan lulus? Buru-buru apa sih? Datang saja semua ke perusahaanku. Beneran? Hati-hati. Jiang Shui, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa? Syukurlah tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak terluka. Ada apa ini? Tadi baik-baik saja kok karangan bunga itu bisa jatuh. Nggak tahu. Tentu saja ini hadiah yang kubuat untuk kalian. Wah, pahlawan yang menyelamatkan si cantik ya. Aku sampai terharu melihatnya. Jiang Qi. Ayahku yang baik, ini kan kejutan yang kusiapkan untuk adik kita. Kok nggak suka sih? Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau nyawa kalian. 1 menit lagi. Di tempat upacara ini nih, aku sudah menyembunyikan sebuah bom. Aku kasih kalian 2 pilihan. Pertama, serahkan semua harta keluarga Wibowo kepadaku, lalu kalian mati saja. Atau kita semua mati bersama sekarang juga. Kamu gila ya? Aku tidak gila. Aku tidak gila. Semua ini karena kalian yang memaksaku. Semua karena kalian. Ya. Semua karena kamu. Kalau bukan karena kelahiranmu, mana mungkin aku kehilangan ibuku? Kalau bukan karena kamu, semua yang seharusnya menjadi milikku di keluarga Wibowo, semuanya adalah milikku. Aku cuma minta kamu mengembalikan semuanya padaku. Apa salahku? Banyak bacot. Muminyan, kamu berani memukulku? Bajingan, kamu tidak takut kalau aku menekan tombolnya sekarang? Kita semua langsung hancur lebur? Bom yang kamu bilang itu, jangan-jangan yang ini ya? Betul, takut kan? Kalau takut cepat serahkan. Kamu gila? Kamu mau mati bersamaku? Selamat ulang tahun. Palsu. Memangnya sekarang kan masyarakat hukum. Mau beli bom pakai flash sale di e-commerce. Bodoh. Masa sih bohong? Aduh. Kak, sekarang kan masyarakat hukum. Kamu mau beli bom asli. Terus pakai flash sale di e-commerce, harga promo plus gratis ongkir. Halo, ini paket untuk Bapak Wibowo. Bom mainan yang dibeli Jiang Shui. Kekanak-kanakan. Ada orang bodoh kayak kamu. Keluarga Wibowo diserahkan ke tanganmu, pasti bangkrut juga. Jiang Qi, kamu diduga melakukan penganiayaan sengaja dan mengancam keamanan publik. Ikut kami. Lepasin aku. Lepasin aku, diam aja. Aku nggak terima.
Ayah, tolongin aku. Aku kan anak kandungmu, ayah. Kamu sendiri yang cari masalah. Meskipun kamu nggak masuk penjara, Aku juga akan mengurungmu di rumah sakit jiwa. Tidak, Pergi! jangan. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Tolongin aku, ayah. Kepalaku pusing banget. Jiang Shui, Kepalaku sakit banget, pusing sekali. Sayang, apa aku mau mati, sayang? Sayang. Mumingyan, bangun! Ngapain pada bengong? Cepat tolong orang, tolong orang. Mumingyan, panggil ambulans. Cepat bangun, jangan tidur. Nikah aja kan, aku setuju. kamu bilang apa? Mumingyan. Bangun, Mumingyan. Jiang Shui, kamu bangun, jangan tidur. Kamu kan cuma mau aku jatuh cinta padamu? Aku setuju, gitu aja kan? Beneran? Ini kan kamu yang bilang. Jangan ingkar janji. Selesai.